Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan advice tentang kejahatan kerah putih, pencegahan dan pendeteksian. Kami dari kelompok 11 dengan anggota sebagai berikut. Pamela Mretasari dengan NIM 452, Anjani Nur Rahman dengan NIM 438, dan dengan saya Adam Rifki dengan NIM 582. Pendahuluan, white collar crime atau kejahatan kerah putih, atau nama lainnya yaitu fraud atau kecurangan. ACFE membagi kejahatan kerah putih menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada korupsi, yang kedua penyalahgunaan aset, dan yang ketiga kecurangan laporan keuangan. Untuk definisi korupsi yaitu skema kejahatan kerah putih di mana seorang karyawan menggunakan pengaruhnya dengan tidak benar dengan cara melanggar tugasnya kepada atasannya untuk memperoleh manfaat secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, penyalahgunaan aset yaitu skema kejahatan kerah putih di mana seorang karyawan mencuri atau dengan tidak benar menggunakan sumber daya perusahaan yang ada. Yang ketiga, kecurangan laporan keuangan yaitu skema kejahatan kerah putih di mana seorang karyawan dengan sengaja menimbulkan kesalahan penyajian atau menghilangkan informasi yang material di dalam laporan keuangan. Informasi yang material di sini maksudnya adalah informasi yang sangat penting atau dengan nominal uang yang sangat besar. Korupsi dibagi menjadi 4 macam menurut ACFE, yaitu yang pertama konflik kepentingan, kedua penyuapan, ketiga gratifikasi ilegal, yang keempat pemerasan. Untuk yang pertama, konflik kepentingan, yaitu suatu keadaan di mana seorang karyawan ataupun seorang profesional itu menghadapi dilematis dalam hal pengambilan keputusan. Jadi seperti menghadapi 2 pilihan, di mana pilihan pertama itu pilihan yang baik dan kedua pilihan yang jelek. Yang kedua yaitu penyuapan. Penyuapan yaitu bentuk korupsi, baik yang menerima ataupun yang menyuap. Jadi yang menerima penyuapan itu juga merupakan bagian dari korupsi. Penyuapan ini bisa berupa uang ataupun hadiah ataupun barang yang dinilai berharga dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan yang menerima uang atau hadiah supaya sesuai dengan keinginan penyuap. Penyuapan ini dapat dibagi ada macam-macam. Yang pertama ada contohnya yaitu pembayaran kembali atas faktur atau invoice kickback, yaitu penjual membuat faktur yang lebih tinggi dari harga sebenarnya. Yang kedua ada penawaran yang curang, yaitu penyuapan yang dimulai sejak adanya perencanaan pembelian, di mana harga dan kualitas sudah ditentukan secara tidak wajar. Untuk yang ketiga yaitu adanya gratifikasi ilegal. Gratifikasi sendiri itu artinya adalah bagian dari penyuapan, sama seperti sebelumnya, tapi pada intinya di sini adalah pemberian bentuk uang ataupun hadiah sebagai tanda terima kasih, khususnya kepada pejabat publik. Di Indonesia, diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa untuk gratifikasi di bawah 10 juta, maka pembuktian di hadapan pengadilan itu wajib dilakukan oleh kejaksaan atau penuntut umum. Sedangkan gratifikasi di atas 10 juta, maka untuk pembuktian bahwa gratifikasi itu bukan suap, itu wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi atau pembuktian dengan terbalik. Yang keempat yaitu adanya pemerasan atau extortion, yaitu tindakan kriminal yang bertentangan dengan hukum untuk mendapatkan uang, kekayaan, ataupun layanan dengan paksa. Penyalahgunaan aset dibagi dua, yaitu penyalahgunaan aset kas dan penyalahgunaan aset persediaan dan aset lainnya.
Untuk penyalahgunaan aset kas, itu ada banyak contohnya. Yang pertama adanya pencurian kas dan setara kas, yaitu pencurian uang kas ataupun setara kas di bank dengan langsung. Yang kedua, pencurian kas penerimaan. Ini bisa berupa bentuk skimming. Apa itu skimming? Skimming yaitu pencurian uang kas yang dilakukan oleh seorang karyawan sebelum uang kas itu dicatat pada pembukuan. Biasanya perilaku skimming ini bisa terjadi pada penjual, kasir, ataupun siapapun yang memiliki otorisasi dalam hal penerimaan uang kas. Skimming ini dapat terjadi pada transaksi penjualan, transaksi piutang, dan transaksi pengembalian dana dan lainnya. Untuk transaksi penjualan itu dengan tidak mencatat penjualan yang sudah terjadi, atau beda kasus, dengan cara merendahkan nilai penjualan sebelum dicatat di pembukuan. Yang kedua, transaksi piutang. Untuk transaksi piutang dapat kita bagi kedua macam, yaitu write-off schemes dan wrapping schemes. Write-off schemes itu sendiri yaitu tindakan menghapus piutang yang sebenarnya bisa ditagih, tetapi dianggap sebagai piutang yang tak tertagih. Sehingga ketika ada supplier yang ingin membayar atau konsumen yang ingin membayar utangnya kepada perusahaan A, maka tidak akan dicatat dan dimasukkan ke kantong pribadi. Ini disebut dengan write-off schemes. Kalau wrapping schemes yaitu bentuk pencurian uang kas atas penerimaan piutang dari pelanggan atau sistem gali lubang tutup lubang. Misalkan konsumen A membayar utang sejumlah sekian. Uang dari pelanggan A ini masuk ke kantong pribadi milik karyawan. Kemudian ada konsumen B membayar utang sekian. Maka utang dari konsumen B dicatat dalam pembukuan sebagai pembayaran piutang dari pelanggan A. Dan begitu juga seterusnya. Yang ketiga adalah transaksi pengembalian dana dan lainnya. Yaitu pengembalian dana kepada pembeli yang tidak dimasukkan ke dalam kas organisasi dan tidak dicatat dalam pembukuan akuntansi. Untuk pencurian kas penerimaan, bentuk keduanya yaitu cash larceny, yaitu pencurian uang kas dari suatu entitas yang dilakukan setelah uang kas itu dicatat pada pembukuan. Yang sebelumnya skimming itu pencurian uang kas sebelum dicatat pada pembukuan, pada cash larceny ini pencurian uang kas dilakukan setelah pencatatan pada pembukuan akuntansi. Yang ketiga yaitu pembayaran secara curang. Di sini juga ada berbagai macam bentuknya, yaitu ada skema penagihan atau billing schemes. Yaitu skema ini terjadi di mana seorang karyawan dalam entitas membuat entitas itu mengeluarkan sejumlah uang atas barang atau jasa yang fiktif. Untuk skema penagihan ini juga macamnya sangat banyak. Misalkan ada share company. Share company itu adalah perusahaan cangkang atau nama lainnya yaitu perusahaan terselubung atau perusahaan bayangan atau perusahaan tipuan, di mana biasanya share company ini digunakan untuk kepentingan ilegal, walaupun bisa digunakan untuk kepentingan legal, akan tetapi kebanyakan digunakan untuk kepentingan ilegal dengan tujuan misalkan untuk tax evasion atau untuk misalkan untuk melakukan transaksi fiktif atau untuk menyembunyikan utang dengan off balance sheet dan sebagainya. Yang kedua, misalkan ada pemasok sesungguhnya atau non-accomplished vendors. Dalam kasus ini, karyawan organisasi menggunakan faktur dari pemasok atau vendor yang sebenarnya tetapi dengan nilai lebih tinggi atau di markup dari nilai sebenarnya. Yang ketiga yaitu ada pembelian pribadi, yaitu pembelian barang atau jasa untuk kepentingan pribadi tetapi ditagihkan kepada entitas. Yang kedua ada skema penggajian atau payroll schemes. Skema ini dapat terjadi dengan berbagai macam bentuk seperti adanya ghost employee atau karyawan fiktif. Skema penggajian yang dibuat dan dibayarkan kepada karyawan yang sesungguhnya tidak ada dalam entitas atau sudah tidak lagi bekerja dalam entitas itu.
Yang kedua adalah jumlah gaji yang dipalsukan atau falsified wages, yaitu skema penggajian yang dibuat dengan jumlah yang sangat besar daripada nilai sebenarnya. Di sini bisa diubah nilai nominal gaji ataupun diubah eh, eh, baik jam ataupun hari. Yang ketiga yaitu skema komisi. Ini biasanya dilakukan pada divisi penjualan, bisa berupa pengubahan nilai komisi ataupun memanipulasi atau memarkup penjualan dan sebagainya. Yang ketiga ada skema penggantian biaya atau expense reimbursement schemes. Ini ada macamnya juga. Yang pertama ada penggantian biaya yang salah. Ini gampangannya juga misalkan seorang karyawan X dikirim oleh entitas ke Amerika untuk kunjungan kerja. Ketika di luar kunjungan kerja, si karyawan A ini membeli oleh-oleh dan menggunakan taksi dengan dibebankan kepada entitas. Hal ini tidak boleh, karena merupakan bagian dari fraud. Yang kedua yaitu penggantian biaya yang terlalu besar. Gampangannya penggantian atas beban yang dilakukan oleh karyawan yang nilainya melebihi jumlah sebenarnya. Yang ketiga, penggantian biaya palsu. Penggantian biaya oleh entitas atau tanpa adanya bukti yang memadai. Yang keempat, penggantian biaya berulang-ulang, yaitu penggantian biaya yang berulang-ulang atas suatu pengeluaran yang sama. Yang keempat ada check tampering schemes. Contohnya seperti skema pembuat cek palsu, yang kedua pengesahan palsu, yang ketiga mengubah nama penerima cek, yang keempat pemalsuan oleh yang berhak menandatangani cek. Dan yang terakhir yaitu register disbursement atau pembayaran palsu melalui cash register. Penyalahgunaan pada persediaan dan aset lainnya. Ada dua, yaitu penggunaan persediaan dan aktiva lainnya dengan tidak benar. Yang kedua, pencurian persediaan dan aktiva lainnya. Untuk yang pertama, biasanya ini lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Misalkan karyawan X mendapatkan benefit mobil kantor. Mobil kantor ini hanya boleh digunakan untuk kepentingan kerja, untuk berangkat dan pulang kerja. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, misalkan untuk belanja kebutuhan sehari-hari ataupun untuk bepergian dengan teman dan sebagainya. Tetapi untuk mengukur kerugian pada hal ini sangat susah. Yang kedua adanya pencurian persediaan dan aktiva lainnya. Ada contohnya, yaitu seperti skema larceny. Itu adalah pencurian persediaan ini dilakukan tanpa upaya untuk menyembunyikan ataupun mengubah pembukuan akuntansi. Yang kedua, adanya skema permintaan atau skema rekuisisi. Nah, ini dilakukan dengan cara memindahkan kekayaan non-cash dari lokasi organisasi ke tempat yang lain, yang memungkinkan adanya tindakan fraud. Yang ketiga, skema pembelian atau permintaan. Karyawan yang tidak jujur juga dapat melakukan hal ini dengan cara misalkan ada barang yang diterima sebesar 1.000 unit, tetapi dicatat sebanyak 900 unit. Sisanya masuk ke kantong pribadi. Yang keempat yaitu skema pengiriman palsu. Ini mirip seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seolah-olah adanya pengiriman barang tetapi sebenarnya fiktif itu. Kecurangan laporan keuangan ini ada macam-macamnya yang sangat banyak. Yang pertama ada skema kecurangan laporan keuangan. Sebelumnya akan kami jelaskan singkat mengapa seorang karyawan ataupun manajemen melakukan kecurangan laporan keuangan. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan komisi atau bonus yang sangat besar di akhir tahun. Yang kedua, untuk menaikkan harga saham perusahaan. Yang ketiga, untuk mendapatkan pendanaan dari investor dan sebagainya. Dari beberapa alasan itu tidak bisa dipisahkan, karena satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Untuk skema kecurangan laporan keuangan, biasanya
Biasanya dilakukan dengan cara memperbesar atau overstep aktiva atau aset penjualan dan laba dan memperkecil nilai utang, biaya, dan kerugian. Yang kedua, yaitu alasan melakukan kecurangan laporan keuangan telah kami singgung sebelumnya. Yang ketiga yaitu adanya penjualan fiktif. Pada intinya penjualan ini tidak terjadi dengan sebenarnya karena fiktif. Yang keempat yaitu adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini juga sangat rentan adanya fraud, misalkan adanya pengakuan pendapatan secara prematur. Gampangannya ini melakukan pengakuan pendapatan sebelum waktunya. Untuk pengakuan pendapatan itu wajib memenuhi 4 kriteria, yaitu bukti yang meyakinkan atas adanya transaksi, yang kedua, adanya pengiriman barang atau jasa, yang ketiga, harga jual telah ditetapkan, dan yang keempat, terjaminnya kolektibilitas atas penerimaan uang penjualan. Yang kelima yaitu penilaian aset dengan tidak tepat. Itu seperti sebelumnya kami jelaskan, untuk menaikkan nilai aset dengan tidak tepat atau melakukan overstate. Yang keenam yaitu concealment liabilities and expenses atau penyembunyian utang dan beban. Biasanya ini dilakukan dengan off balance sheet, di mana adanya utang itu tidak dicatat dalam pembukuan, tetapi disembunyikan melalui skema shell company atau perusahaan cangkang. Yang ketujuh yaitu pengungkapannya yang tidak tepat. Terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anjali Nurrahmani, 438. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda terjadinya kejahatan kerah putih. Yang pertama itu ada tanda-tanda terjadinya korupsi. Di sini itu dibagi menjadi 4, yaitu benturan kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, dan pemerasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang benturan kepentingan. Yang dimana pelanggaran atas prinsip bahwa seseorang atau karyawan harus bertindak sesuai dengan keyakinan serta demi kepentingan organisasi atau perusahaan. Tanda-tanda adanya kecurangan dalam bentuk benturan kepentingan yaitu yang pertama itu ada jumlah atau volume transaksi yang sangat besar yang secara terus-menerus diberikan kepada vendor atau pemasok tertentu. Yang kedua, ditemukannya hubungan antara karyawan atau manajemen dengan pihak ketiga yang diketahui sebelumnya. Dan yang ketiga itu kelemahan pemisahan tugas dalam penetapan kontrak serta dalam persetujuan atas faktur atau kwitansi pembelian. Yang kedua itu penyuapan. Banyak penyuapan diketahui atau terdeteksi dari informasi yang diberikan oleh rekan sejawat atau bawahannya yang jujur. Informasi tersebut dapat juga berasal dari pemasok atau yang memungkinkan kalah tender. Tanda-tanda penyuapan penerima suap itu, yang pertama itu ada pemboros. Yang kedua itu ada pengambilan hadiah. Ketiga, pasangan yang aneh. Yang keempat itu perlawanan aturan. Yang kelima itu tulang mengeluh. Dan yang keenam itu ada serakah. Yang selanjutnya itu ada tanda-tanda pemberian suap, yaitu ada pembawa hadiah, faktor reputasi, pemenang tender, dan kualitas buruk. Yang ketiga itu gratifikasi ilegal. Tanda-tanda dari penerima dan pemberian gratifikasi ilegal adalah
sama dengan tanda-tanda penerima dan pemberi suap. Pada gratifikasi ilegal kepentingan untuk melaksanakan penerimaan atau pemberian, gratifikasi adalah demi keuntungan seseorang atau perusahaan tertentu. Dan yang terakhir itu pemerasan. Tanda-tanda untuk mendeteksi pelaku pemerasan adalah sama dengan penerima suap. Selanjutnya, tanda-tanda penyalahgunaan kekayaan. Di sini tanda-tanda penyalahgunaan kekayaan itu dibagi menjadi 3, yaitu tanda-tanda yang umum pada penyalahgunaan kekayaan, tanda-tanda lain, tanda-tanda dari penyalahgunaan yang penting. Tanda-tanda yang umum itu, tanda-tanda yang umum pada penyalahgunaan kekayaan itu yaitu perubahan perilaku pelaku. Yang kedua, ketidakmampuan melihat orang lain di depan matanya. Ketiga, ada munculnya sikap yang cepat marah. Yang keempat, sejarah pekerjaannya yang tidak beraturan. Yang kelima, permasalahan karakter. Yang keenam, selalu marah. Dan yang ketujuh, cenderung menyalahkan orang lain. Dan yang kedelapan itu ada perubahan sikap gaya hidup. Yang kedua itu tanda-tanda lainnya itu bersikap yaitu sering tidak puas dengan atasan atau perusahaan. Yang kedua, tidak pernah mengambil masa cuti. Yang ketiga, mempunyai masalah keuangan atau hutang. Yang keempat, menunjukkan sifat-sifat dari permasalahan psikologis. Yang kelima, secara terus-menerus mengeluh tentang atasan atau perusahaan. Yang keenam, menunjukkan sifat-sifat perilaku yang dikaitkan dengan egoistis. Dan yang ketujuh ada menolak pindah, promosi atau tawaran pekerjaan yang lainnya. Terus yang ketiga ini ada tanda-tanda dari penyalahgunaan kekayaan yang penting. Itu dibagi menjadi 4, yaitu skimming, cash lensi, shell company, karyawan fiktif. Skimming itu bentuk penyalahgunaan kekayaan yang dilakukan dengan mengambil kekayaan organisasi sebelum dicatat dalam pembukuannya. Yang kedua, cash lensining, yaitu tanda-tanda adanya penyalahgunaan kekayaan dalam bentuk cash atau pencurian uang kas setelah catatan di pembukuan. Shell company, pelaku kecurangan membuat perusahaan fiktif untuk mengalihkan uang perusahaan kepada dirinya sendiri atau kelompoknya. Dan yang terakhir itu karyawan fiktif, yaitu pelaku kecurangan dengan menambahkan karyawan fiktif pada file gaji. Selanjutnya, tanda-tanda kecurangan laporan keuangan. Di sini tuh kejahatan keraputan. Sekian, selanjutnya akan diberlangsungkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Pamela Mertasari akan melanjutkan tentang menjelaskan segitiga kejahatan keraputi. Segitiga kejahatan keraputi sendiri, yaitu dikenal dengan fraud triangle, yaitu adalah menjelaskan mengapa seseorang itu melakukan kecurangan atau kejahatan keraputi menurut Alberts tahun 2009. Seseorang itu melakukan kejahatan keraputi dikarenakan adanya pertama pressure, terus yang kedua adalah pembenaran atau rationalization, dan yang ketiga adalah peluang atau opportunity. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tekanan atau pressure sendiri. Kejahatan keraputi dapat dilakukan untuk menguntungkan diri pribadi pelakunya atau bagi organisasi tempat dia bekerja. Karyawan yang melakukan kejahatan keraputi dengan cara menggelapkan kekayaan organisasi atau perusahaan
lazimnya dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi pelaku atau kelompoknya. Sebaliknya, kejahatan kera putih yang dilakukan oleh manajemen dengan cara menipu para pemegang saham, investor, atau kreditor dengan cara memanipulasi laporan keuangannya. Kejahatan tersebut selain menguntungkan organisasi, juga menguntungkan pribadi dari manajemen itu sendiri. Kemudian, pada tekanan ini juga ada beberapa unsur, yaitu tekanan dari keuangan, tekanan kelemahan moral, tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan, dan juga tekanan lain. Saya akan menjelaskan tekanan keuangan dulu. Tekanan keuangan sendiri, berbagai penelitian menunjukkan bahwa 95% kejahatan kerah putih terjadi karena tekanan keuangan dan tekanan akibat kelemahan moral. Tekanan keuangan yang umum terjadi yang menimbulkan kejahatan kerah putih meliputi: pertama, sifat serakah; yang kedua, pola hidup yang melebihi kemampuan pendapatannya; kemudian hutang pribadi yang terlampau besar; kemudian kerugian keuangan secara pribadi; dan yang terakhir adalah kebutuhan keuangan yang tidak terduga-duga. Dan yang kedua ada tekanan kelemahan moral. Terkait dengan tekanan keuangan, maka motivasi karyawan untuk melakukan kejahatan kerah putih dapat disebabkan karena kelemahan moral. Bentuk-bentuk kelemahan moral sendiri antara lain adalah suka berjudi, mabuk, atau serta mengalami istilahnya broken home atau perceraian keluarga. Dan yang ketiga, saya menjelaskan tentang tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan. Tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan dapat memotivasi seseorang untuk melakukan kejahatan kerah putih tersebut. Faktor-faktornya seperti rendahnya pengakuan atas hasil kerja, perasaan yang tidak puas atas pekerjaannya, ketakutan akan kehilangan pekerjaannya, anggapan gaji yang diterima rendah dapat memotivasi seseorang untuk menekan atau mendorong seseorang karyawan untuk melakukan kejahatan kerah putih tersebut. Dan yang terakhir adalah tekanan lain. Tekanan lain ini seperti sifat pasangan atau suami istri yang boros dan suka hidup bermewah-mewah dapat mendorong seseorang karyawan untuk melakukan kejahatan kerah putih tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rationalism. Selain tekanan, kejahatan kerah putih terjadi bila terdapat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakannya. Hampir semua kejahatan kerah putih melibatkan unsur pembenaran tersebut. Banyak para pelaku kejahatan kerah putih pada awalnya adalah bukan pelaku berbagai kejahatan yang lain. Oleh karenanya, mereka harus mencari pembenaran atas tindakan kejahatan tersebut. Pembenaran yang umumnya digunakan oleh para pelaku kejahatan kerah putih itu adalah: pertama, kadang-kadang memiliki alibi, saya melakukan hal ini karena organisasi mempunyai hutang kepada saya, contohnya. Terus yang kedua, saya hanya meminjam uang dan saya akan mengembalikannya. Serta memiliki alasan lain, tidak ada seorang pun yang dirugikan atas tindakan saya ini. Terus ada alasan lain, saya pantas menerima lebih banyak dibandingkan dengan yang saya terima saat ini. Dan memiliki alasan lain, hal ini dilakukan untuk tujuan yang baik. Terus ada alasan lagi, pembukuan diperbaiki begitu perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Dan alasan yang terakhir, ada yang menderita karena hal ini, yaitu integritas dan reputasi saya. Para pelaku kejahatan kerah putih yang melakukan pembayaran pajak secara tidak benar seringkali memiliki pembenaran atas tindakannya, seperti saya sudah membayar pajak yang jauh lebih besar daripada seharusnya. Para orang kaya tidak cukup membayar pajak. Kemudian pemerintah tidak menggunakan uang pajak dengan benar. Dan yang terakhir, alasannya adalah para birokrat ternyata mengkorup uang rakyat yang dibayar melalui pajak. Dan saya akan menjelaskan tentang peluang atau opportunity selanjutnya. Selanjutnya, saya akan jelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Ya, selain ada tekanan dan pembenaran itu tadi, kejahatan kerah putih dapat terjadi kalau terdapat peluang. Paling sedikit terdapat 6 faktor peluang yang memungkinkan seseorang melakukan kejahatan kerah putih.
Faktor-faktor tersebut adalah langkahnya pengawasan yang mencegah dan mendeteksi perilaku kejahatan perakuti. Dan yang kedua, ketidakmampuan untuk memutuskan kualitas kinerja. Yang ketiga, kegagalan untuk mendisiplinkan pelaku kejahatan perakuti. Dan yang keempat, langkahnya akses informasi. Yang kelima, ketidaktahuan sikap apatis atau tidak mampu. Dan yang terakhir adalah langkahnya tindakan pemeriksaan. Saya akan menjelaskan dari awal dulu, yaitu langkahnya pengawasan yang mencegah dan mendeteksi perilaku kejahatan perakuti. Tidak ada pengawasan atau pengendalian dalam suatu organisasi menjadi penyebab dasarnya kejahatan perakuti tersebut. Menurut JOSO atau Commit of Sponsoring Organization, terdapat 5 unsur kerangka kerja pengendalian internal sendiri. Dari kelima unsur tersebut, yang paling penting yaitu adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini terdiri dari peran manajemen dalam pengelolaan usaha, komunikasi yang dilakukan manajemen, penerimaan karyawan yang benar, struktur organisasi yang jelas, serta adanya departemen audit internal yang efektif. Yang kedua adalah sistem akuntansi. Adanya sistem akuntansi yang baik harus menjamin bahwa transaksi-transaksi dalam organisasi atau perusahaan dicatat dan diinformasikan secara benar. Dan yang ketiga adalah aktivitas pengawasan. Pengendalian internal akan berjalan dengan baik bila dalam organisasi atau perusahaan terdapat kegiatan pengawasan dilaksanakan secara berkelanjutan. Di samping itu, pengawasan yang harus dilakukan oleh orang yang benar-benar memiliki kualifikasi untuk itu. Kejahatan perakuti sering terjadi bila ketiga unsur tersebut tidak ada atau tidak dapat dijalankan dengan baik dalam organisasi atau dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah ketidakmampuan untuk menjelaskan kualitas kinerja. Seringkali organisasi atau perusahaan tidak dapat menilai kualitas kinerja dari pemasok jasa, seperti penasihat hukum, akuntan, dokter, serta jasa profesi lainnya. Bila hal ini terjadi, maka para pemasok jasa tersebut dapat melakukan manipulasi jasa yang diberikannya sebagai suatu kejahatan perakuti. Dan yang ketiga, saya menjelaskan tentang kegagalan untuk mendisiplinkan pelaku kejahatan perakuti. Para kriminolog pada umumnya percaya bahwa melakukan hal keburukan mempunyai peringkat yang paling tinggi dalam mengulangi perbuatannya. Peringkat yang paling berikutnya kemungkinan adalah para pelaku kejahatan perakuti yang tidak memiliki kedisiplinan dalam bekerja. Seseorang yang melakukan kejahatan perakuti serta tidak dihukum ataupun dihukum hanya dalam bentuk pemberian penalti akan terus-menerus mengulangi perbuatannya. Para pelaku kejahatan perakuti pada umumnya adalah orang yang biasanya dihormati di pekerjaannya, komunitas, kumpulan ibadah, serta keluarganya. Bila mereka dikenakan sanksi atau diberhentikan, mereka jarang menyampaikan informasi tersebut karena keluarga dan pihak lainnya itu memiliki alasan tersendiri. Oleh karenanya, memberikan sikap disiplin pada pelaku kejahatan perakuti merupakan hal yang tidak mudah. Sebaiknya menerima karyawan yang dari awal memiliki kejujuran serta berperilaku baik. Hal ini diantaranya lain dapat dilakukan dengan psikotes. Saya akan menjelaskan kembali langkahnya akses informasi. Banyak kejahatan perakuti dimungkinkan terjadi karena para penderitanya tidak memiliki akses atas informasi yang dimiliki oleh pelaku kejahatan perakuti. Hal ini sering terjadi pada kejahatan perakuti yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk kecurangan laporan keuangan. Para penderita kejahatan perakuti ini pada umumnya adalah pemegang saham, investor, serta kreditor yang memang tidak memiliki akses informasi dalam perusahaannya. Hal ini semakin dimungkinkan bila ternyata auditor yang memeriksa laporan keuangan tersebut bekerja sama dengan pelaku kejahatan perakuti secara sengaja membuat informasi keuangan tersebut menjadi tidak benar atau tidak valid. Saya akan menjelaskan yaitu ketidaktahuan, sikap apatis atau tidak mampu. Seringkali para penderita kejahatan perakuti adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, bersikap apatis, serta tidak mampu mengenali bahwa mereka sedang diperdaya oleh pelaku kejahatan perakuti. Para orang tua atau orang yang kurang berpendidikan seringkali menjadi sasaran pelakat dari para pelaku kejahatan perakuti ini sendiri. Penipuannya dalam bentuk arisan berantai atau investasi dengan bunga dan hasil yang tinggi merupakan bentuk-bentuk kejahatan perakuti atau disebut dengan skema Ponzi, yang para penderitanya tidak tahu bahwa mereka sedang diperdaya. Setelah menyadari, mereka selanjutnya hanya bersikap apatis dan tidak mampu untuk menarik kembali dana yang sudah